Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita teruskan pelajaran pada hari ini kelas 5 ya, masuk ke kelas 5. Terlebih dulu Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 8 dengan materi mari hidup sederhana dan ikhlas ya. Ya, mari hidup sederhana dan ikhlas. Terus apa itu sederhana? Sederhana adalah antara berlebihan dan kikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut juga pelit. Ya. Jadi hidup hemat itu bukan berarti kita miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana adalah makan bakso antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok. Misalnya kita makan 1 piring nasi ya. Kalau kita misalnya makannya kita tuh harus 2 piring. Kalau kita mau hemat harus 1 piring, makanya itu hemat ya. Bukan kita kikir, tetapi harus menghemat ya. Terus di sini ada keuntungan hidup sederhana ya. Ini keuntungan hidup sederhana itu ada beberapa, di sini ada 5. Keuntungan yang pertama hidup sederhana adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut mendapat pahala. Tuh, keuntungan pertama. Yang keduanya adalah orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. Kalau orang boros itu kan dikatakan temannya setan ya, karena dia menghambur-hamburkan segala uang, makanan, itu dan tidak termakan lagi ya, itu boros. Yang ketiga, orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. Terus yang keempat, orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit resah gelisah. Berarti kalau orang hidup sederhana itu dia tidak akan ditimpa penyakit yang resah gelisah, tidak gelisah ya. Misalnya dia punya tabungan karena dia hidup sederhana tadi, tidak bermewah-mewahan. Kalau sesuatu saat dia mendapatkan musibah, jadi dia tidak gelisah, berarti tabungnya sudah ada untuk menghadapi musibah tersebut. Terus yang keenam, orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain, berarti cukup dengan harta dirinya sendiri. Itu keuntungannya ya. Terus kita lanjutkan ya. Terus kita lanjutkan dengan ikhlas. Ikhlas itu adalah ya, bersih dari kotoran atau perbuatan hati, karena ikhlas itu ada di dalam hati. Misalnya kalau dikatakan ikhlas bersedekah artinya memberikan dengan hati bersih. Ya, berarti kita bersedekah dengan seseorang dengan ikhlas berarti karena Allah ya, bukan karena dipuji, bukan karena disanjung, tetapi karena Allah ya, itu. Terus ciri-ciri orang yang ikhlas. Itu ada 4 ciri-ciri yang ikhlas. Di antaranya adalah beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Pujian bukan harapan kita meskipun ada orang yang memuji. Terserah orang mau memuji atau enggak, itu urusan orang lain. Tapi kita jangan beramal itu lalu minta puji. Itu tidak boleh. Harus ikhlas. Yang kedua, beramal dengan tekun dan rajin semata-mata karena tindakan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada yang memuji, tetapi pujian bukan tujuan. Berarti kalau orang memuji kita bukan tujuan untuk bersedekah dengan ikhlas ya, karena semata-mata karena Allah. Yang ketiga, tidak memamerkan dan menceritakan amalnya kepada orang lain. Contohnya misalnya kalau kita sholat, lalu kita ceritakan dengan teman-teman, aku tadi sholat ini, sholat itu, tidak boleh. Yang tahu itu hanya Allah ya. Terus 4, tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas. Kalau diberi tugas itu tidak pernah ngeluh ya. Harus dilaksanakan dengan tepat waktu ya. Terus di sini dalam rangkuman di sini Ibu catatkan dengan kalian ya. Hidup sederhana tadi adalah tidak boros dan tidak kikir. Semua amal ibadah harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hidup sederhana disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hidup sederhana bukanlah harus miskin ya. Bukan kita miskin, tetapi kita menghemat ya.
Boros adalah ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang boros itu temannya setan. Kebiasaan boros dapat mempersulit hidup kita sendiri. Kita menghambur-hamburkan uang kalau kita dapat uang banyak. Nanti kalau kita tidak ada rezeki, apa yang harus kita lakukan ya? Terus beramal dengan ikhlas adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang yang ikhlas tidak pernah mengeluh dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Terus kita lanjutkan dengan pelajaran 9. Itu adalah materinya indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Qur'an. Ya. Sholat tarawih itu dilaksanakan pada malam hari ya, pada malam hari setelah sholat isya. Itu dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Juga tadarus dilaksanakan juga setiap bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Terus keutamaan sholat tarawih diantaranya adalah ada 4. Yang pertama, keutamaan sholat tarawih itu adalah dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kalau kita laksanakan dengan khusyuk, dengan ikhlas. Yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Bayangkan ya, berarti dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan pahala kepada kita itu kalau mengerjakan sholat tarawih tadi berlipat ganda ya. Yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Kenapa mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin? Karena di dalam bulan puasa, bulan Ramadan kita melaksanakan tarawih itu berjemaah sampai penuh-penuh masjid kita itu ya. Itu adalah keutamaan sholat tarawih. Terus tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat. Berarti manfaat tadarus Al-Quran itu antara lain menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Berarti kita suka membaca Al-Quran. Memperlancar membaca Al-Quran. Terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah manfaat dari kita tadarus pada bulan puasa atau bulan Ramadan ya. Terus kita lanjutkan lagi, ini rangkuman, Ibu rangkum dari semua materinya ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, sholat tarawih dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tadarus dapat memperlancar membaca Al-Quran. Yang kelima, tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Dan tadarus untuk memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baiklah, kita teruskan dengan pelajaran 10. Materinya adalah kisah teladan Luqman ya. Ya, kisah teladan Luqman. Terus di dalam surah Al-Luqman ayat 12 itu yang berbunyi ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskurulillah, yang artinya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Terus sambung lagi, wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi, yang artinya dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Terus kita lanjutkan lagi ayatnya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Iya. Terus siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh, yang sangat soleh sekali. Luqman itu bukan nabi, tapi seorang hamba Allah yang soleh ya. Terus Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berperilaku yang baik. Nah, perilaku terpuji di antaranya adalah yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya,
perilaku rendah hati, tidak angkuh, tidak sombong. Nah, itulah ajaran Luqman kepada anaknya, ya. Terus yang ketiganya, nasihat Luqman kepada anaknya. Apa nasihatnya? Yang pertama, ya, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya, musyrik itu kan Islam menyembah selain daripada Allah, itu musyrik. Nah, tidak boleh ya. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Walaupun kita sebagai orang yang terkenal, orang kaya, konglomerat, pejabat, kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Karena siapa yang boleh sombong? Yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah, karena manusia itu makhluk ciptaan Allah. Nah, itulah ajaran Luqman kepada anaknya. Yang ketiga, hendaknya berbuat kebajikan. Apa-apa saja kebajikannya, ya, yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya, kebajikan itu suka menolong sesama, tidak sombong tadi, ya, suka membantu, terus membantunya dengan ikhlas. Itulah yang dilakukan yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Terus ibu lanjutkan, ini rangkumannya. Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Luqman seorang ayah yang bijaksana, ya, yang bijaksana selalu memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya atau putra-putrinya. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia di sisi Allah, ya. Karena ketakwaan dan keimanannya. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Luqman berasal dari wilayah Sudan. Luqman sangat dimuliakan Allah SWT sehingga namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Nah, berarti Luqman itu diabadikan namanya, ditulis di dalam Al-Quran. Terus Luqman mendapat gelar Al-Hakim, yang artinya orang yang bijaksana. Terus Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga dia mengajarkan berbagai contoh teladan kepada. Terus ibu rasa sampai di sini. Ibu akan memberi kalian tugas. Ini ada tugasnya. Ya, jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar, ya. Pertanyaan yang pertama adalah, hidup sederhana ialah titik-titik. Nah, kamu jawab ya, karena tadi sudah menjelaskan semuanya. Yang kedua, sebutkan 3 keuntungan orang yang hidup sederhana. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang ikhlas beramal? Yang keempat, apa keutamaan sholat tarawih? Yang kelima, sebutkan 4 manfaat tadarus. Yang keenam, sholat tarawih adalah. Yang ketujuh, Luqman adalah. 8. Luqman mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berperilaku apa? Berperilaku titik-titik, ya. Perilaku apa? Kamu isi. 9. Sebutkan 3 nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ke-10. Luqman berasal dari wilayah mana? Nah, berasal. Cukup sampai di sini pelajaran yang ibu sampaikan. Untuk menutup pelajaran ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.